Sobat otomotif, saya jawabnya di Betul Diesel. Kan kita mau pasang sender head nih. Sender head sebelum pasang yang harus kita perhatikan ya, klepnya, ya kan? Klepnya. Nah, klep ini kalau kita sekir, dia ini akan menjadi tipis. Kalau udah tipis begini, ya, airnya kan batang klep nongol ke atas. Nih, klepnya. Nah, ini akan mengakibatkan ini jadi muter. Ya, ini jadi muter. Karena ini tipis naik ke atas, ini muter. Ini sebenarnya begini nggak boleh nih. Dia mesti keras, agak keras. Ya. Kalau muter begini, berarti kan ini per jadi lemes. Ya, klep nanti airnya ibarat kata lama menutup lah sistemnya. Dan ini kalau muter begini, apalagi sampai pakai tangan muter begini, ini yang mengakibatkan mesin hidup gampang, tidak pincang, tapi tenaga mesin akan boyong. Walaupun ini kalau kita setir ini, bukan berarti ini hanya kita masukin minyak, ini jangan bocor gitu kan, ya, jangan bocor. Tapi kalau batang klep ini udah menipis, ini muter begini, ya, tenaga bisa nggak ada tenaga mesin. Dan klep pemasangan juga ini kita mesti perhatikan nih, bos klep ini jangan sampai goyang kayak gini. Nah, ini masih bagus ya. Kalau bos klep goyang, ya, ini yang akan menyebabkan kalau langsam bersih, begitu digas, crank, pasti keluar asap putih. Kalau dari ring seher kan asapnya keluar terus, oli kebakar. Kalau dari klep bosnya goyang, ya, bos goyang, ini waktu begini nih nggak goyang misalkan, tapi kalau goyang, ditekan, dia pasti kan logikanya dia pasti ngangkat, dia akan begini. Akan kengkek, oli sil ini akan kengkek, mengakibatkan oli sil kan kengkek nih, sil kengkek mengakibatkan oli turun kemari, dan itulah yang menyebabkan nanti oli terbakar. Tiap digeber greng pasti putih, dikagetin greng pasti putih karena oli melek sini. Mesin hidup pagi-pagi asap putih. Kalau putih pedas berarti kan timingnya nggak tepat. Putih oli, bau, inilah penyebabnya karena bos klep. Biasanya kalau bos klep udah goyang gini, ini bocor tembasan oli. Kan kalau berhenti, oli kan netes kemarin. Waktu juga ada oli ngumpul di klep, yang airnya terbakar. Tunggu sekitar berapa, 5-10 menit baru hilang. Airnya ini udah muter kayak begini nih. Ini kita bisa ganjel. Ini bisa kita tambahin sim. Ini ada celah buat taruh sim. Ini kita taruh sim. Nah, ini kita pasang, dia akan perakkan ke atas. Jadi gitu sobat, kalau kita mau masang sender head, klep ini kita mesti perhatikan ya, satu, kalau memang kita keras bekas kita bocor, ini kita sekir, airnya jadi tipis. Ini kayak ini kan udah tipis tuh, tipis, batang klep naik ke atas membuat air klep muter. Tidak masalah kalau langsam stasiun nggak pincang di gas, tapi waktu beban dia nggak ada tenaga. Jadi untuk mengurangi untuk supaya klep ini gak muter, saya memperbaiki ya. Mungkin kalau kita ganti klep mahal, yang akalnya dengan cara mengganjel sim. Dan kita perhatikan juga, ini udah terlalu dalam ya, karena tipis. Perhatikan ini jangan sampai retak. Ini kalau udah retak-retakan, ya kan. Nah, sela-sela sini
batas antara klep masuk dan buang, ya kan, jangan sampai ada yang retak. Ada keretakan sini, ini akan menyebabkan mesin jadi panas. Ini juga harus diperhatikan chamber. Ini kan ruang bakar bantu chamber nozzle. Kalau ini pecah, udah pada retak, ini asap nanti hitam terus. Asap, walaupun nozzle bagus, injektor nozzle bagus, ini asap mobil hitam terus. Ya, ikat. Klep masuk pasti lebih besar. Klep buang, exhaust pasti lebih kecil. Exhaust lebih kecil, klep. Ya, ini exhaust, ini in. Dari zaman dulu yang ada mesin nggak bensin nggak diesel ya, sudah dirancang pasti klep masuk lebih besar, klep buang lebih kecil. Nah, makanya ada mesin kalau nyetel klep buang itu selalu longgar. Penyetaannya longgar. Seperti mobil mesin 3B ini, masuknya 20, ini 36 buangnya. Semua mobil kan ada rata-rata klep buangnya selalu lebih renggang. Masuk lebih rapat, klep buang, exhaustnya lebih renggang. Itu maksudnya. Jadi kalau dia renggang, waktu dia buka, nih, dia buka nggak banyak, harus sedikit. Kalau klep masuk, dia dibuat lebih rapat supaya bukanya lebih banyak. Jadi udara yang masuk lebih banyak. Kalau diesel udara yang masuk, tapi kalau bensin yang masuk lebih banyak. Kenapa dibuat ini lebih renggang? Supaya bukanya lebih dikit. Nah, ini lebih dikit, ya kan? Karena apa? Ini lagi-lagi hukum tekanan udara, hukum Boyle. Jadi ruang udara kalau ruang geraknya dipersempit, tekanan jadi tinggi. Kalau kita kasih dikit, dia kan, jadi tekanan yang keluar ini nanti lebih cepat keluar, supaya lebih cepat keluar kalau kecil. Tapi kalau kita kasih renggang, makanya klep itu kalau di setel rapat kok mesin jadi panas. Inilah yang menyebabkannya, bukan ini yang menyebabkannya panas. Itu pendapat saya. Jadi teori yang saya temukan begitu ya. Jadi kalau klep, orang bilang nyetel klep rapat mesin jadi panas. Sebenarnya bikin salah itu klep buang yang kerapetan. Jadi kalau klep buang kerapetan, harusnya bukanya sedikit, dia jadi banyak. Inilah tekanan gas buang bukanya terlambat. Itulah yang menyebabkan panas. Jadi itu sobat, sampai ketemu lagi.